Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk pemirsa sekalian. Jadi ini melanjutkan kegiatan pengabdian masyarakat dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mercu Buana untuk Yayasan Edukasi Karakter Bangsa. Masih ada satu presentasi lagi yang kami coba sampaikan, yaitu mengenai pelatihan dasar-dasar quality assurance dan quality enhancement berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang pada kesempatan ini lebih fokus kepada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mencapai quality assurance, ya. Jadi quality assurance dan quality enhancement melalui TIK. Ada dua presentasi utama, dua bagian presentasi utama, yaitu tentang QA quality assurance dan QE quality enhancements dalam konteks pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua adalah demonstrasi aplikasi Math Assist untuk melakukan assessment kemampuan matematika. Saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi quality assurance dan quality enhancements tentu salah satunya di dunia pendidikan, ya, baik pendidikan dasar dan menengah maupun pendidikan tinggi, itu adalah dalam konteks pembelajaran di kelas. Jadi assessment kemampuan siswa dalam memahami materi, baik yang dilakukan secara berkala maupun dilakukan secara instan, termasuk salah satu hal yang harus dilakukan untuk menjamin kualitas pembelajaran. Jadi quality assurance juga harus menjamin kualitas pembelajaran yang dilakukan, dan salah satu jenis kualitas pembelajaran yang perlu untuk dinilai adalah yang dilakukan di kelas. Oke. Kemudian meskipun telah terdapat banyak perangkat lunak yang dapat digunakan untuk melakukan assessment kemampuan siswa dalam memahami materi, ini poin yang kedua, sifatnya adalah assessment kemampuan siswa yang tertunda, ya, atau tidak instan, misalnya Kahoot dan quizzes. Maksudnya tertunda dan tidak instan itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk membuat soal dengan waktu soal tersebut bisa disajikan kepada siswa itu tidak bisa instan, ya. Nah, padahal dalam kasus tertentu assessment yang bersifat instan artinya gurunya menyampaikan soalnya dan langsung siswanya mengerjakan soal tersebut, memberi jawaban, itu dibutuhkan agar proses pembelajaran dapat dilakukan dengan lancar tanpa harus melakukan persiapan yang rumit, dan assessment dapat dilakukan dengan cepat. Jadi instan dalam membuat soal dan instan dalam mengevaluasi jawaban. Ini yang diharapkan untuk pembelajaran di kelas, ya. Jadi dalam kasus tertentu dan dalam contoh kasus kita ini adalah pembelajaran matematika, hal ini sangat dibutuhkan. Kemudian jadi kata kuncinya adalah bagaimana caranya membuat assessment yang cepat dan akurat, kemudian persiapan untuk melakukan assessment-nya tidak rumit, kemudian menjamin kelancaran proses belajar mengajar di kelas. Contoh kasusnya yang kami ambil adalah pembelajaran matematika. Ini membutuhkan assessment yang cepat untuk banyak siswa sekaligus. Jadi kalau di kelas ada cukup banyak siswa, tentu cara memberikan soal, kemudian menilai apakah jawaban siswa itu benar atau salah dengan menggunakan kertas, tentu akan makan waktu yang lama sekali, ya, memeriksa jawaban siswa. Kemudian juga tidak bisa secara instan didapatkan informasi mengenai apakah siswa bisa mengerti atau tidak, memahami atau tidak, ya, karena butuh waktu untuk memeriksanya. Padahal matematika adalah mata pelajaran yang mengharuskan dilakukannya latihan pengerjaan soal dalam jumlah yang banyak, sehingga dibutuhkan persiapan yang cukup lama jika harus menggunakan perangkat lunak Kahoot dan quizzes. Kahoot dan quizzes bisa memberikan hasil yang instan, dalam arti jawaban siswa bisa langsung dievaluasi berapa yang benar, berapa yang salah, dari banyak siswa sekaligus, karena aplikasi Kahoot dan quizzes ini memungkinkan siswa memberikan jawabannya menggunakan handphone, gitu, ya, menggunakan perangkat bergerak atau mobile phone. Hanya saja penggunaan perangkat lunak Kahoot dan quizzes tidak sepenuhnya membantu assessment terhadap kemampuan siswa,
mengingat sulitnya mengevaluasi jawaban siswa langkah demi langkah pengerjaan soal. Jadi langkah demi langkah pengerjaan soal itu sangat penting dilakukan dengan benar oleh siswa dalam kasus pelajaran matematika. Sehingga kemudian kami mengusulkan solusi di pengabdian kepada masyarakat Fasilkom UMB mengajukan solusi berupa QA dan QE berbasis TIK melalui penggunaan aplikasi mobile. Proses pembuatan aplikasi mobile ini juga di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mercubuana itu ada mata kuliah khusus namanya mata kuliah Mobile Programming ya di prodi program studi Teknik Informatika di jurusan Teknik Informatika maupun di jurusan Sistem Informasi diberikan mata kuliah ini. Dan langsung saja kita sampai pada demonstrasi prototipe aplikasi Metasis. Jadi ini adalah aplikasi asesmen kemampuan siswa untuk mengevaluasi jawaban langkah demi langkah pengerjaan soal matematika. Saat ini saya sudah menyiapkan ini ya, sudah menyiapkan sudah menyiapkan contoh aplikasi ini. Saat ini dia jalannya di emulator ya agar mudah untuk menampilkannya. Jadi umpamanya jika guru ingin mengajukan soal kepada siswa, guru akan berkata, oke, anak-anak mari kita kerjakan soal berikut ini. Soal berikut ini adalah murid-murid Anda semua diminta untuk menghitung D per dx atau turunan dari fungsi X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2 gitu ya. Dan guru dalam hal ini atau dosen bisa melakukan klik pada tombol evaluasi sehingga aplikasi ini akan memeriksa apakah soal ini adalah soal yang valid atau tidak valid gitu ya. Karena kalau misalnya ada kesalahan ketik soal, maka aplikasi ini bisa memeriksa, bisa memberitahu jika soalnya tidak valid. Kita lanjutkan. Kemudian siswa nanti akan mengerjakan ya sesudah siswa mengetikkan soal ini di aplikasi mobile-nya masing-masing, maka siswa bisa mengerjakannya. Umpamanya siswa mengerjakannya dengan benar gitu ya, dia mengerjakannya dengan benar 3X pangkat 2 dikurang 4X. Jawabannya seperti ini. Begitu dievaluasi maka akan muncul tulisan sejauh ini jawaban Anda benar. Silakan kelompok klik tombol finalisasi jika Anda menganggap jawaban Anda sudah dalam bentuk paling sederhana. Jadi dalam contoh ini memang jawaban yang diharapkan belum bisa di-customize ya karena ini masih prototype. Tetapi nanti dalam versi yang akhirnya tentu bisa di-customize bentuk finalnya seperti apa ya. Jadi benar dalam matematika belum tentu sudah mencapai bentuk final. Dan ini kalau kita coba klik finalisasi belum final, diberitahu bahwa jawaban yang diharapkan itu adalah 2 operator perkalian dan 1 operator pembagian. Di sini kita punya 2 operator perkalian, 3X, 2 operator perkalian, 4X, yang kedua 3X kuadrat yang pertama, di sini perkalian dan perkalian. Kemudian ada 1 operator pengurangan dan ada 1 operator perpangkatan. Padahal yang diharapkan tidak ada perkalian dan tidak ada perpangkatannya, sehingga ini harus diperbaiki. Umpamanya sesudah diperbaiki jawabannya menjadi seperti ini, tapi kita anggap ada kesalahan ya. 3X kuadrat jadi difaktorisasi 3X kuadrat dikurang 4X, harusnya ini X-nya dihapus ya. Sehingga waktu saya klik finalisasi jawaban Anda mengandung kesalahan, silakan periksa dan perbaiki lagi, karena jawaban yang benarnya adalah 3X kurang 4X. Begitu difinalisasi sekarang, selamat, jawaban Anda berikan sudah benar dan sudah final, selamat, silakan klik tombol bakal soal untuk mengerjakan soal yang lain. Jadi guru atau dosen tidak perlu mengevaluasi aplikasi versi finalnya, evaluasi dari pengerjaan siswa bisa mengerjakan
dan guru atau dosen bisa melihat hasilnya secara instan di mobile phone masing-masing atau di desktop masing-masing untuk mengevaluasi benar atau tidaknya langkah-langkah yang dikerjakan oleh masing-masing siswa. Oke, saya rasa kira-kira seperti ini yang bisa kami tawarkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Tentu banyak yang bisa dikembangkan ya dalam konteks quality enhancement dan quality assurance dan quality enhancement di bidang pendidikan. Sekian dari kami atas perhatian Bapak dan Ibu. Kami sampaikan banyak-banyak terima kasih. Semoga kita bisa bekerja sama dengan lebih erat lagi di masa yang akan datang.